Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf karena saya baru bisa membuat konten video YouTube lagi dan melanjutkan playlist pembelajaran HTML bareng-bareng belajar bareng HTML. Nah, sebelumnya saya sempat merasa down. Saya sibuk dengan sekolah saya, lalu banyak tugas-tugas dan saya juga masih punya kesibukan lain. Nah, namun saya juga tetap harus semangat kembali untuk men-share apa yang sudah saya pelajari kepada kalian. Jadi saya harus lebih semangat lagi untuk belajar bareng bersama kalian. Nah, jadi saya harap untuk kalian semua yang melihat video ini, tolong terus dukung saya ya dengan cara like, comment, dan subscribe. Pokoknya berikan kritik atau saran kalian kepada saya, karena kritikan ataupun saran dari kalian itu dapat membantu saya untuk memperbaiki diri saya agar menjauh lebih baik lagi. Sekarang mari kita lanjutkan seri HTML kita hari ini. Kita akan melanjutkan ke bagian kedua yang membahas topik perbedaan antara atribut ID dan class. Sebelumnya kita sudah belajar tentang atribut ya. Ada beberapa atribut, ada ID, ada class, ada link, ada style, dan masih banyak lagi lainnya. Namun di video kali ini saya akan mengkhususkan tentang perbedaan antara atribut ID dan juga class. Karena atribut ID dan class ini adalah atribut yang pastinya cukup banyak, pokoknya penggunaannya cukup banyak dan kalian pasti akan sering menggunakannya. Baiklah, mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Dalam HTML, baik ID maupun class itu digunakan untuk mengidentifikasi elemen di halaman website. Tetapi keduanya itu memiliki tujuan yang berbeda dan digunakan dengan cara yang berbeda pula. Baiklah, mari kita mulai dengan pengantarnya terlebih dahulu ya. HTML itu menyediakan berbagai atribut untuk memberi identitas dan gaya pada elemen di dalam dokumen. Nah, yang kedua, atribut paling umum digunakan adalah ID dan class. Nah, makanya di video ini kita akan membahas tentang ID dan class khusus gitu, atribut khusus. Karena banyak karena ketika kita ngoding nanti pasti yang akan banyak digunakan adalah ID dan class dalam HTML. Keduanya itu memiliki tujuan dan penggunaan yang berbeda-beda. Baik, mari kita mulai dengan atribut ID. Atribut ID sendiri itu digunakan untuk memberikan identitas unik pada satu elemen dalam dokumen HTML. Lalu yang selanjutnya adalah penggunaan atribut ID. Yang pertama, atribut ID hanya pada satu elemen per halaman, jadi harus unik. Digunakan untuk menargetkan elemen secara spesifik dalam CSS dan JavaScript. Contohnya, yaitu seperti ini. Div ID header, this the header. Jadi, elemen HTML ini memiliki atribut ID header, dan ini adalah header gitu, konten input yang ditampilkan ke halaman websitenya. Lalu, selanjutnya informasi penting untuk ID. Nah, penting ini untuk kalian ingat ya. Penggunaan ID yang sama pada lebih dari satu elemen HTML di halaman yang sama tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan konflik dalam CSS maupun JavaScript. Nah, baik, saya akan mencontohkannya. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi text editor. Nah, kenapa ID itu harus unik? Karena itu kan kalau misalnya dalam satu elemen HTML memiliki atribut ID yang sama, itu nantinya akan terjadi konflik antara CSS maupun JavaScript. Nah, di sini saya akan membuat struktur HTML terlebih dahulu. Nah, yang dimaksudkan atribut ID harus unik itu jadi tidak boleh sama. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini ada elemen H1. Nah, ini memiliki atribut ID yaitu title.
Nah, bukan title. Lalu di bawahnya itu ada atribut, ada elemen H2 misalnya, lalu memiliki ID title lagi. Nah, ini itu tidak boleh karena nantinya akan menyebabkan konflik antara CSS maupun JavaScript. Jadi di sini kalau misalnya kita ingin menggunakan seperti ini, itu kita harus unik ya, atau dibedakan. Misalnya ini title 1, ini adalah title 2. Nah, kalau seperti ini itu tidak masalah. Mari kita lanjut tentang atribut yang kedua, yaitu atribut class. Definisi dari atribut kelas itu digunakan untuk memberikan satu atau lebih kelas kepada elemen HTML yang bisa digunakan untuk memberi gaya atau style atau mengelompokkan elemen-elemen tertentu. Selanjutnya, penggunaan dari kelas itu sendiri, yang pertama, dapat diterapkan pada banyak elemen di halaman yang sama. Lalu memungkinkan untuk menargetkan kelompok elemen yang sama dalam CSS dan JavaScript. Yang contohnya, seperti ini. Deep class content is content, lalu deep class content is another content. Nah, jadi di sini tuh elemen, jadi di sini kan ada dua elemen HTML, yaitu tag div yang memiliki class-nya itu sama-sama konten. Nah, kalau di dalam atribut class itu tidak masalah jika nama class dalam beberapa HTML, di dalam beberapa elemen HTML itu sama, itu tidak akan masalah. Seperti ini contohnya, tidak akan menyebabkan konflik antara CSS maupun JavaScript. Jadi kalau class itu gak apa-apa, gak unik juga, karena kan untuk menargetkan kelompok elemen yang sama dalam CSS dan juga JavaScript. Baik, selanjutnya yaitu informasi penting untuk atribut class. Class dapat berisi beberapa nama class yang dipisahkan oleh spasi. Nah, contohnya kita akan lihat. Di sini saya akan membuka text editor terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Visual Studio. Nah, kita sudah tahu informasi penting tadi bahwa atribut class dapat berisi beberapa nama class yang dipisahkan oleh spasi. Nah, kita akan praktek. Nah, ini contohnya. Di sini saya sudah membuat menyiapkan sebuah style yang isinya itu ini kita panggil dengan atribut class ya, yang akan kita bahas nanti di serial atau di playlist tentang CSS. Ini kalian cukup tahu aja bahwa ini tuh red adalah class. Nah, di sini kita akan memberikan atribut class pada H1. Yang dimaksud dengan beberapa atribut class dapat berisi beberapa nama class yang dipisahkan oleh spasi itu seperti ini. Contohnya di sini saya akan mengisikan atribut class itu dengan nilai red. Nah, red itu memiliki CSS atau style, yaitu mengubah namanya menjadi merah. Mari kita lihat. Nah, hello world-nya berubah menjadi merah. Nah, lalu kita akan menambahkan background color, yaitu yang ini berarti kelas yang background color, yaitu background color blue. Di sini kita akan mengisikan lagi nama kelas yang lainnya yang dipisahkan oleh spasi, contohnya BG color. Nah, lihat. Nah, inilah yang dimaksud dengan atribut class dapat berisi beberapa nama class yang dipisahkan oleh spasi. Jadi elemen H1 ini memiliki atribut class yang berupa red dan juga background color. Nah, misalnya di sini selanjutnya kita memiliki elemen HTML. Nah, di sini saya ingin warnanya itu merah tulisannya, lalu teksnya itu berwarna bold. Ini font weight-nya bold. Nah, dan hurufnya itu huruf Arial atau font family-nya itu Arial. Jadi Arial. Ya. Apa yang tadi. Lalu di sini perbedaannya ini ada lower itu
font family-nya Arial, lalu font weight-nya Word. Nah, jika kita inspect, lihat maka akan terdapat class yang berisi red, EV bold, Arial. Dan lihat di sininya, di elemen style-nya, kita bisa melihat bahwa atribut P ini memiliki CSS yaitu Arial, ada font family, font weight, dan color. Jadi yang dipisahkan dengan atribut class-nya. Itulah yang disebut dengan atribut class dapat berisi beberapa nama class. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu perbedaan utama antara ID atau antara ID. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu perbedaan utama atribut ID dan juga atribut class, yaitu atribut ID itu harus unik dan atribut class itu umum. Ya. Nah, yang pertama, ID harus unik di seluruh halaman. Class dapat digunakan di banyak elemen, contohnya seperti tadi, kita menggunakan atribut class itu di tag H1 dan juga di tag P. Lalu, selanjutnya, prioritas dalam CSS, selector ID memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan class. Lalu, selector ID dituliskan dengan hashtag pagar, dan selector class ditulis dengan notasi titik. Seperti tadi contohnya. Nah, selanjutnya, kapan mesti menggunakan ID dan juga class? Yang pertama, gunakan ID ketika Anda perlu menargetkan elemen tertentu yang unik seperti header, footer, atau navigasi utama. Jadi, gunakan ID itu ketika kita ingin mengasih identifikasi yang unik gitu. Yang misalnya di dalam sebuah biodata itu yang paling unik itu misalnya header. Jadi, yang paling cuma satu. Lalu, gunakan class ketika Anda perlu mengelompokkan elemen-elemen dengan gaya yang sama seperti item daftar, tombol, atau kartu, konten, seperti yang kita sudah praktekkan tadi. Kita sudah tahu tentang pengertian dari ID, class, perbedaan ID dan class, terus informasi penting dari ID, informasi penting dari class, dan juga kita sudah tahu tentang pengkodiannya, tentang penerapannya kayak gimana, kapan menggunakan ID, kapan menggunakan class. Nah, selanjutnya kita akan meringkas semua isi dari video ini agar kalian dapat mengerti tentang apa yang saya sampaikan dari video ini dengan ringkasan. Ringkasan yang pertama, ID dan class adalah atribut penting dalam HTML untuk identifikasi dan pengelompokan elemen. Pilih dengan bijak tergantung pada kebutuhan spesifik dan pengembangan website. Penggunaan ID harus unik, tidak boleh sama. Ingat, penggunaan class dapat sama digunakan elemen manapun. Ini sebaliknya dari ID. Lalu, class dapat berisi beberapa nama class yang dipisahkan oleh spasi. Jadi, itulah perbedaan antara ID dan class di HTML. Gimana? Mudah dimengerti kan? Kalau masih ada yang bingung atau kamu punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten seru lainnya agar saya juga bisa semangat mengupload video dan memberikan apa yang sudah saya pelajari kepada kalian. Jadi kita belajar bareng-bareng ya di sini, bukan maksudnya saya menggurui kalian, tapi saya ingin men-sharing apa yang sudah saya pelajari. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Keep coding and stay awesome. Tetaplah membuat kode dan juga jangan lupa untuk selalu mengagumkan. Dadah.